Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Dading Kalbudi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Dading Kalbudi adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal atas peran penting dalam sejarah militer Indonesia, khususnya dalam operasi Seroja di Timor Timur. Jabatan terakhir yang diemban oleh Dading Kalbudi dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia adalah Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Peran strategis Dading Kalbudi di bidang pertahanan dan pengamanan wilayah menunjukkan kontribusi terhadap kedaulatan nasional dan stabilitas negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dading Kalbudi merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemimpin operasi militer yang disiplin dan efektif. Dading Kalbudi merupakan alumni Akademi Militer Nasional tahun 1952 dan memiliki pengalaman luas di bidang intelijen militer serta operasi tempur. Sepanjang karir, Dading Kalbudi pernah menjabat dalam berbagai posisi strategis di jajaran Komando Pasukan Khusus dan Komando Daerah Militer. Beliau dikenal dekat dengan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban saat itu, yaitu Jenderal Leonardus Benyamin Murdani. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dading Kalbudi lahir pada tanggal 14 April tahun 1931 dan wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 1999. Salah satu periode penting dalam perjalanan karir militer Dading Kalbudi terjadi pada pertengahan dekade 1970. Khususnya pada tahun 1975, ketika Dading Kalbudi ditugaskan untuk memimpin operasi Seroja. Jabatan terakhir yang diemban oleh Dading Kalbudi yaitu sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan. Berlangsung menjelang masa purnabakti beliau sebelum wafat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa operasi Seroja yang dipimpin oleh Dading Kalbudi dilaksanakan di wilayah Timor Timur, yang saat itu sedang berada dalam kondisi krisis akibat konflik internal. Setelah berakhirnya penjajahan Portugis, dalam kapasitas sebagai pemimpin militer, Dading Kalbudi melakukan berbagai operasi militer strategis yang dilakukan dari basis-basis militer di Nusa Tenggara Timur menuju Timor Timur. Setelah purnawirawan, Dading Kalbudi menjalani masa pengabdian di sektor pemerintahan pusat sebagai bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Dading Kalbudi dalam operasi Seroja didasarkan pada perintah dan mandat dari pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas dan integrasi nasional, serta mencegah terbentuknya negara baru yang tidak sah di wilayah Timor Timur. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Dading Kalbudi membentuk satuan-satuan kecil yang mampu melakukan operasi penyusupan secara cepat dan rahasia. Salah satu inisiatif taktis Dading Kalbudi dalam kerangka operasi Seroja adalah membentuk unit khusus dengan nama Sandi Operasi Umi Tuti sebagai bentuk pendekatan intelijen tempur dan infiltrasi mendalam ke wilayah musuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam menjalankan operasi Seroja, Dading Kalbudi menggunakan strategi berbasis satuan kecil dan mobilitas tinggi. Pembentukan tim-tim kecil penyusup dalam Sandi Operasi Umi Tuti merupakan metode operasi militer yang menekankan kecepatan, ketepatan, dan kerahasiaan. Tim-tim ini bertugas untuk melakukan penetrasi ke wilayah musuh, menghimpun informasi, melakukan sabotase, serta membuka jalan bagi pasukan utama. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendukung keberhasilan tahap awal dari operasi Seroja.
yang kemudian membawa Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dadingkal Budi merupakan salah satu tokoh militer penting dalam sejarah pertahanan Indonesia pada paruh kedua abad ke-20. Lahir pada tanggal 14 April tahun 1931, Dadingkal Budi menapaki karir militer sejak muda, dan dikenal sebagai perwira yang memiliki spesialisasi dalam operasi intelijen dan operasi khusus. Pengalaman bertempur yang panjang menjadikan Dadingkal Budi salah satu figur kunci di lingkungan militer Indonesia, terutama dalam konteks peristiwa-peristiwa strategis yang memengaruhi keamanan nasional. Dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Dadingkal Budi pernah menjabat dalam posisi strategis di Komando Pasukan Khusus dan beberapa struktur teritorial yang membentuk fondasi reputasi sebagai komandan yang efektif, tangguh, dan penuh inisiatif. Karir Dadingkal Budi mencapai puncaknya ketika ditunjuk sebagai pemimpin utama dalam Operasi Seroja pada tahun 1975. Operasi Seroja merupakan intervensi militer yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia ke wilayah Timor Timur pasca kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh penjajahan Portugis. Operasi ini merupakan bagian dari kebijakan integrasi nasional dan strategi stabilisasi kawasan. Dalam konteks geopolitik saat itu, Indonesia menganggap bahwa kemunculan negara baru yang berhaluan Marxis di Timor Timur akan menjadi ancaman terhadap stabilitas kawasan dan terhadap kepentingan nasional di tengah Perang Dingin. Oleh karena itu, pelibatan militer dalam Operasi Seroja dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan untuk menjaga integritas nasional. Dalam pelaksanaan Operasi Seroja, Dadingkal Budi menunjukkan kemampuan strategis yang luar biasa dengan membentuk satuan-satuan kecil berkemampuan infiltrasi tinggi. Salah satu taktik unggulan yang dijalankan oleh Dadingkal Budi adalah pembentukan tim penyusup rahasia yang diberi nama sandi Operasi Umi Tuti. Tim-tim ini tidak hanya melakukan pengintaian dan sabotase di wilayah lawan, namun juga menjalankan operasi psikologis untuk menggoyahkan kekuatan musuh dari dalam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip mobilitas tinggi, kejutan taktis, dan efisiensi logistik, serta menunjukkan bahwa Dadingkal Budi memahami dinamika pertempuran modern di medan yang kompleks seperti Timor Timur. Operasi ini menjadi cerminan dari model operasi tempur gabungan yang mengintegrasikan pasukan konvensional dengan elemen intelijen militer dan satuan elit. Di sisi internal militer, kepemimpinan Dadingkal Budi dalam operasi besar seperti Seroja memperkuat posisi dalam jaringan elit militer Indonesia. Dadingkal Budi dikenal memiliki hubungan erat dengan Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, seorang tokoh intelijen dan komandan lapangan yang berpengaruh besar dalam strategi pertahanan nasional. Kedekatan ini memperkuat legitimasi Dadingkal Budi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional, dan memperluas pengaruh dalam politik militer Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah menyelesaikan tugas-tugas strategis di medan operasi, Dadingkal Budi dipercaya oleh pemerintah untuk menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Jabatan ini menunjukkan kepercayaan tinggi negara terhadap integritas dan kompetensi administratif yang dimiliki oleh Dadingkal Budi. Dari sudut pandang masyarakat dan pengamat sipil, keterlibatan Dadingkal Budi dalam Operasi Seroja menuai beragam penilaian. Sebagian pihak menganggap kehadiran militer Indonesia di Timor Timur sebagai bagian dari upaya penyatuan nasional. Namun tidak sedikit pula yang mengkritik pendekatan kekerasan dan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan krisis politik lokal. Oleh karena itu, warisan Dadingkal Budi dalam konteks sejarah nasional Indonesia harus dilihat dari berbagai sisi. Sebagai komandan lapangan yang menjalankan mandat negara dalam kondisi geopolitik yang rumit, serta sebagai bagian dari aparat negara yang menjalankan operasi di wilayah yang kemudian menjadi sorotan internasional,
Selain dikenal karena keahlian militer, Dading Kalbudi juga dikenang sebagai tokoh yang membangun sistem pelatihan dan doktrin operasi khusus yang menjadi warisan penting dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Banyak perwira muda pada generasi berikutnya yang menimba ilmu dan pengalaman dari sistem taktis yang dikembangkan oleh Dading Kalbudi, khususnya dalam hal penguasaan medan, kemampuan infiltrasi, serta manajemen operasi dalam skala terbatas. Pengalaman ini memperkaya khazanah profesionalisme prajurit Indonesia, sekaligus membentuk kerangka strategis baru dalam penanganan operasi non-konvensional. Dading Kalbudi wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 1999 dalam usia 68 tahun. Kepergian beliau menandai akhir dari era seorang prajurit yang mengabdikan seluruh hidup untuk militer dan negara. Sepanjang hayat, Dading Kalbudi menjadi saksi sekaligus pelaku utama berbagai dinamika sejarah penting bangsa Indonesia. Mulai dari masa perjuangan mempertahankan kedaulatan, hingga pembentukan strategi keamanan kawasan di masa Orde Baru. Dengan segala pencapaian dan kontroversi, Dading Kalbudi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah militer Indonesia modern. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.